Kalian tahu sendiri kalau di Yu-Gi-Oh! Master Duel itu kan banyak banget ya kartu-kartu staple yang rarity-nya cukup tinggi kayak UR atau SR gitu. Ya memang mereka berguna sih, tapi kan kalau rarity SR atau UR itu kan cukup tinggi ya, dan craft point-nya juga terbatas. Jadi kita nggak bisa sesuka kita untuk crafting terus gitu. Nah, oleh karena itu gue ada rekomendasi 5 kartu dengan rarity normal yang bisa kalian craft di Yu-Gi-Oh! Master Duel gitu, yang nggak setinggi UR lah. Walaupun mungkin kartu-kartu ini nggak staple di semua deck, tapi menurut gue pribadi beberapa kartu ini sangat berguna sih di berbagai deck. Mungkin dari kartu yang pertama. Jadi kartu yang pertama itu adalah Mystic Box. Nah, Mystic Box sendiri merupakan sebuah normal spell yang pernah muncul di anime Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Efek dari spell card ini jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah target satu monster yang lawan kendalikan dan satu monster yang kamu kendalikan. Hancurkan target pertama, lalu berikan kendali atas monster kedua kepada lawan kamu. Nah, spell card ini bisa digunakan untuk menyingkirkan monster lawan yang belum bisa kamu singkirkan, misalkan attack-nya tinggi gitu, karena tangan ngebreak atau ya kebetulan arena lagi sepi, nggak ada monster yang cukup tinggi attack-nya untuk melawan monster tersebut. Di Master Duel sendiri, Mystic Box sering digunakan di deck Chaos Max Dragon atau Blue Eyes Dragon. Kenapa? Karena tujuannya itu memberikan lawan kita monster dengan nilai defense 0. Seringnya tuh talisman yang digunakan untuk mengambil ritual monster. Jadi defense-nya 0, habis itu dikasih ke lawan, yang nantinya akan diserang oleh Chaos Max Dragon sendiri. Ketika diserang itu akan memberikan inflict damage 2 kali lipat sesuai dengan efek Chaos Max Dragon. Nah, disitu gunanya Mystic Box. Terus juga di Master Duel dia kan ratingnya cuma normal, jadi ya nggak susah itu untuk di craft. Jadi lebih baik di craft aja. Untuk kartu kedua adalah Paralyzing Chain. Berbeda dengan yang pertama, Paralyzing Chain ini merupakan kartu continuous spell, jadi efeknya terus-terusan dirasakan atau berlangsung. Paralyzing Chain ini memiliki efek sebagai berikut, yaitu ketika kartu dikirim dari deck lawan ke graveyard oleh efek kartu, timbulkan 300 damage kepada lawan. Nah, mungkin efeknya nggak sebagus kalau dari field ya. Kalau dari field, ya itu bakal berguna banget untuk melawan banyak deck. Misalkan ketika ya orang yang summon, fusion summon, pasti kan dikirim ke graveyard. Nah, tapi kalau untuk kartu ini, dia fokus dari deck ke graveyard. Nah, tapi kartu ini tetap berguna sih, karena kartu ini mungkin berguna menghadapi deck-deck yang ngirim kartu dari deck ke kuburan. Contohnya itu ada misalkan kayak Burning Abyss atau Phantom Knight, terus juga Skull Servant kan mereka kirim ke graveyard itu, habis itu baru di banish. Nah, itu bisa berguna sih. Dan deck-deck bisa dibilang deck-deck penghancur, jadi kayak deck-deck yang tujuannya itu menghabiskan kartu lawan atau deck out. Jadi kan ketika pasti kalian pernah lawan deck penghancur, jadi mereka bawa kartu deck yang lebih banyak dan tujuannya itu ngirim kartu dari deck ke graveyard yang dampaknya kepada 2 pemain. Jadi kita itu kartunya habis duluan, misalkan kayak mereka tuh pakai kartu Morphing Jar misalkan, yang dibolak-balik posisinya. Nah, ketika kita punya Paralyzing Chain, mungkin mereka bakal mikir 2 kali, karena itu bakal ngasih damage 300 terus kepada mereka. Selanjutnya pindah ke kartu ketiga. Kartu ketiga itu adalah Waboku. Nah, Waboku ini merupakan sebuah kartu normal trap yang bisa dibilang kartu yang cukup lama lah, karena rilisnya itu pada tahun 2004 menurut Yu-Gi-Oh!pedia. Walaupun kartu ini bukan kartu terbaru, namun kartu ini tuh bisa dibilang sangat berguna sih di saat genting, terutama dalam keadaan defense atau bertahan. Penjelasan efek kartu ini terbilang simple, jadi berikut efeknya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kamu tidak menerima battle damage pada giliran ini, monster-monster kamu tidak bisa dihancurkan melalui battle pada giliran ini. Intinya, kartu ini akan melindungi kalian dari serangan lawan. Ditambah juga monster yang ingin kalian lindungi pun juga tidak akan hancur dalam battle, walaupun attack point dari lawan itu lebih tinggi daripada monster yang kalian miliki. Mungkin untuk kekurangan kartu ini ya, kartu ini tidak mengcover efek damage ya, jadi hanya battle damage saja. Namun itu pun juga sudah sangat bermanfaat dari kartu trap dengan rating normal di Master Duel. Ini pun juga cukup bermanfaat untuk gue pribadi. Jadi ya gue aktifin aja gitu, misalkan dia karena dia ngasih Harpy Feather Duster, ya gue langsung aktifin aja.
Jadi selama turn itu gua nggak bakal kena damage dari battle damage. Selanjutnya masuk ke kartu keempat, yaitu adalah Spear Kuriboh. Nah, Spear Kuriboh itu merupakan salah satu jenis dari keluarga Kuriboh. Ya, kan banyak tuh, ada kayak Kuribolt, Kuribolt atau Kuriboh atau Wind Kuriboh. Nah, ini adalah Spear Kuriboh. Spear Kuriboh ini bisa dibilang cukup populer atau sangat populer bahkan di Duel Links. Kayak kita kalau main Duel Links pasti ketemu lah. Teman kalau di Master Duel sendiri kurang populer karena gue pribadi nggak pernah nemu, dan kalau gue nonton YouTube pun di komen-komen itu banyak bilang Spear Kuriboh itu gak guna gitu kasarnya. Mungkin tebakan gue pribadi karena banyak monster yang gak bisa ditarget sama efek kartu gitu, dan hadirnya juga monster link yang gak bisa diubah ke mode defense, ya kan. Namun melihat realitinya itu cuma normal di Master Duel, sedangkan di Duel Links kalau nggak salah itu UR dan susah banget didapetin. Nah, rasanya kartu ini tuh yang gak salah gitu untuk di craft, ya kan, karena cuma normal dan bisa digunakan di event-event khusus summoning tertentu. Contohnya XQ Festival nih, yang ya kalau video ini dibuat sih udah mau selesai. Cuman ada juga event-event summoning yang akan mendatang, contohnya Synchro Unity, yang kabarnya juga akan datang menurut data mining di website Master Duel Meta. Karena kan kalau misalkan monster XZ atau Synchro atau Fusion kan mereka masih bisa diubah ke mode defense ya, kalau masih bisa dipengaruhi oleh efek kartu. Nah, cara penggunaan kartu ini tuh cukup mudah. Jadi ketika lawan itu melakukan attack, kita bisa ngirim kartu ini ke graveyard dan mengubah posisi monster yang menyerang ke posisi defense, sehingga yang lawan gak jadi nyerang gitu. Pindah ke kartu kelima, yaitu adalah Stinging Swordsman. Stinging Swordsman ini merupakan monster efek ya. Nah, Stinging Swordsman memiliki efek sebagai berikut. Ketika kartu ini memberikan battle damage ke lawan Anda, kembalikan semua kartu face up, spell, dan trap lawan ke tangan. Jadi ini cukup berfungsi ketika lo gak punya kartu untuk ngancurin spell, misalkan lo gak punya MST atau gimana. Ya udah, ketika lo ngasih battle damage, ya udah lo balikin semua kartu face up, spell, dan juga trap lawan. Mungkin berguna untuk balikin field spell atau continuous spell yang lumayan diganggu, atau continuous trap misalkan. Paling kekurangan kartu ini yang attack-nya kecil dan levelnya 1 mungkin, tapi seharusnya sih bisa diakalin. Bisa dipakai buat link summon, misalkan link 1 atau synchro summon nih gitu. Kurang lebih itu sih 5 kartu dengan relasi normal yang bisa di craft di Master Duel, yang jelas sudah pasti jauh lebih gampang daripada nge-craft kartu SR atau UR gitu sih.